Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 dari kelas 4 ID 08 izin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai Six Sigma dalam mata kuliah Rekayasa Mutu dengan dosen pengampu Bapak Asep Mirikano. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafael Rahman dengan NPM 3142101. Nama saya Kepala Desa Kusuma dengan NPM 304210092. Nama saya Fadita Nabila dengan NPM 304212240. Nama saya Daniel Devero dengan NPM 304213228. Saya Dea Ananda Kusuma Pramana dengan NPM 304 Baik, selanjutnya adalah apa itu Six Sigma. Sigma itu berarti standar deviasi, di mana sigma adalah simbol yang digunakan dalam statistika untuk menunjukkan standar deviasi, yaitu ukuran variabilitas atau penyebaran data. Dalam konteks Six Sigma, sigma mengacu pada tingkat variasi atau cacat dalam suatu proses. Six Sigma itu adalah usaha yang terus-menerus untuk mengurangi variasi proses ke nilai minimum, sehingga proses secara konsisten memenuhi atau melebihi harapan dan persyaratan pelanggan menurut PAISDEC tahun 2002. Di mana yang kedua itu ada tujuan Six Sigma. Tujuan Six Sigma itu adalah pengurangan cacat dan variasi serta menghubungkan proses-proses internal dan manajemen sistem dengan tuntutan konsumen menurut Brew tahun 2002. Baik, kemudian ada kenapa harus Six Sigma? Di mana yang pertama itu adalah implementasi dari Six Sigma itu sendiri. Di mana yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan yang dengan mengurangi cacat dan variasi dalam proses, produk atau layanan yang dihasilkan lebih konsisten memenuhi harapan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kemudian mengurangi biaya akibat cacat. Cacat dalam proses atau produk menyebabkan pemborosan seperti biaya produksi ulang, bahan baku tambahan, atau kompensasi kepada pelanggan. Six Sigma membantu meminimalkan biaya ini dengan meningkatkan kualitas sejak awal. Kemudian ada meningkatkan efisiensi operasional, di mana proses yang lebih terstandarisasi dan bebas dari kesalahan menghasilkan peningkatan efisiensi baik dalam penggunaan waktu, tenaga kerja, maupun sumber daya lainnya. Kemudian ada kolaborasi metode. Metode Six Sigma menggantikan Total Quality Management atau TQM dan menggabungkan elemen dari Statistical Process Control atau SPC untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas produk dan layanan. Selanjutnya, konsep matriks Six Sigma. Gambar ini menjelaskan konsep Six Sigma melalui tabel Z dan ppm yang menunjukkan hubungan antara level sigma dengan tingkat cacat per juta peluang. Semakin tinggi level sigma, semakin rendah tingkat cacat, menggambarkan peningkatan kualitas secara eksponensial. Metafora pohon digunakan untuk menggambarkan proses perbaikan kualitas, di mana buah-buahan manis melambangkan hasil optimal dan akarnya mencerminkan landasan proses yang kuat. Visual ini menekankan pentingnya pengendalian kualitas untuk meningkatkan efisiensi dan hasil bisnis. Konsep ini menekankan bahwa perbaikan kualitas memerlukan sudut pandang mendalam dan upaya yang berkelanjutan, menurut Syukron dan Khalil tahun 2012. Selanjutnya terdapat pihak-pihak pelaksana Six Sigma. Yang pertama yaitu champion, yang kedua master black belt, yang ketiga black belt, dan yang keempat ada green belt, yang dimana keempat pihak tersebut memiliki kualifikasi, profil, fungsi, serta pelatihan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu metodologi menggunakan DMAIC model, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, yang merupakan kerangka kerja dalam pendekatan Six Sigma untuk perbaikan proses, yang dimana terdapat 5 langkah, yang dimana setiap langkahnya tersebut memiliki tujuan yang spesifik. Langkah yang pertama yaitu define, yang dimana tujuannya itu menentukan masalah kebutuhan pelanggan
dan tujuan perbaikan secara jelas. Yang kedua yaitu measure, yang dimana tujuannya yaitu mengukur kinerja saat ini untuk memahami baseline proses dan mengumpulkan data. Kemudian langkah yang ketiga yaitu analyze, dengan tujuan menganalisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan peluang perbaikan. Yang keempat yaitu improve, dengan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan solusi untuk meningkatkan proses. Dan yang terakhir yaitu control, dengan tujuan memastikan perbaikan yang diterapkan tetap konsisten dengan mengontrol proses secara berkelanjutan. Tahap pertama dalam metodologi Six Sigma yaitu proses definisi atau define process, di mana pada proses ini kita melakukan pendefinisian proyek, yaitu dengan mengidentifikasi proyek CTQS, sepakat pada suatu tujuan atau charter project, di mana target atau sasaran perbaikan ini berdasarkan voice of customer. Dan peta proses high level yang bisa kita gunakan dalam pendefinisian proyek ini yaitu brainstorming, Pareto analysis, quality function deployment, proses mapping area and process, fishbone diagram, dan juga project schedule. Pada tahap ini kita juga membutuhkan diagram alir pada proses SIFOK atau diagram alir yang menyajikan sekilas aliran kerja mulai dari supplier, input, proses, output, hingga sampai customer. Kemudian tahap kedua yaitu proses pengukuran atau measure, di mana proses ini bertujuan untuk mengetahui critical to quality dari produk atau proses yang ingin kita perbaiki, di mana tahapannya yaitu dengan yang pertama mendefinisikan produk defect berdasarkan voice of customer. Yang kedua, kita melakukan measurement system dengan identifikasi tipe data, identifikasi sumber variasi, pilih sampel, mengumpulkan data, dan juga analisis data. Yang ketiga yaitu kita melakukan analisis kemampuan proses yang terdiri dari indeks kemampuan proses atau CP, indeks kemampuan proses atas dan bawah atau CPU dan CPL, dan juga indeks kinerja proses atau CPK. Selanjutnya tahap ketiga yaitu proses analisis atau analyze proses, di mana tahap ini menjelaskan sasaran perbaikan atau tujuan dan menjelaskan faktor mana yang mempengaruhi target tersebut. Metode yang digunakan dalam tahap ini yang pertama yaitu pengujian hipotesis, yang kedua analisis regresi yang digunakan untuk memperkirakan tingkat output suatu proses, menentukan hubungan matematis antara input dan output proses, memperkirakan kebutuhan sumber daya, dan juga memperkirakan siklus waktu produk. Selain itu, kita juga bisa menggunakan 7QC tools yang terdiri dari check sheet, Pareto diagram, histogram, sketcher diagram, control chart, graphs, dan juga Ishikawa diagram. Selanjutnya, tahap keempat yaitu proses perbaikan atau improvement process, di mana pada tahap ini kita bisa melakukan dengan yang pertama yaitu analisis varian atau ANOVA. ANOVA sendiri terdiri dari klasifikasi satu arah, dua arah, dan banyak arah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan design of experiment atau DOE, di mana tahapannya yang pertama itu mengenali masalah, memilih variabel respon, menentukan faktor dan level, memilih metode desain eksperimen, melaksanakan eksperimen, analisis data, dan juga membuat keputusan. Yang terakhir yaitu proses pengendalian atau kontrol proses, di mana proses ini secara berkala manajemen memantau seluruh kegiatan yang sudah disempurnakan sebelumnya untuk menilai kapabilitas dari perusahaan. Adapun alat yang digunakan pada proses ini yaitu grafik pengendali yang terdiri dari peta P, peta NP, peta C, peta U, peta X bar R, peta X bar S, di mana masing-masing memiliki tipe dan juga kegunaan masing-masing. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya, PT Philips Lightning Surabaya merupakan salah satu produsen lampu. Pada pelaksanaan proses produksinya, perusahaan menemui beberapa kendala yang terkait dengan match. Indikasi
yang menunjukkan terjadinya aktivitas-aktivitas yang tidak membentuk value adalah jumlah defect cukup besar, sekitar 8-9% produk. Analisis dan Six Sigma dengan menggunakan value stream mapping menunjukkan terjadi defect di mesin finishing dan waiting di mesin mounting. Environment Health and Safety atau disebut EHS WHS juga muncul yang mengindikasikan adanya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan serta keselamatan pada pekerja. Lalu untuk metode penelitian sendiri ada 5, yaitu define untuk mengidentifikasi objek pengamatan dengan diagram value dan stream mapping, measure dengan klasifikasi DPMO dan nilai sigma, lalu menganalisis penyebab terjadinya type waste dengan cost analysis, lalu improve untuk menentukan alternatif perbaikan dengan biaya, kemudian dilakukan perhitungan kembali DPMO, dan terakhir adalah kontrol untuk memberikan alternatif dan mekanisme kontrol. Hasil penelitian yang pertama pada fase define yang digambarkan dalam sebuah value stream mapping, hasilnya menunjukkan bahwa adanya proses kritis di mana waste yang terjadi yaitu IHS waste, defect, dan waiting. IHS waste terindikasi dengan banyaknya material terbuang dan sisa scrap pecahan kaca material, dan defect yang terjadi dengan banyaknya reject proses. Defect terbesar pada proses mesin yaitu finishing. Waiting merupakan waste yang terjadi dengan banyaknya jumlah waktu downtime. Pada fase measure, berdasarkan software assessment dampak lingkungan, diketahui bahwa bagian yang menimbulkan dampak lingkungan terbesar yaitu penggunaan belt dan lead in wire. Lalu defect finishing yang terjadi memiliki nilai sigma sebesar 2,92 dengan biaya sebesar hampir 7 miliar. Lalu nilai sigma ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi cukup buruk dan harus diperbaiki. Contohnya pada waste waiting yang terjadi itu memiliki nilai sigma sebesar 2,09. Nilai sigma ini masih jauh di angka 3 sehingga masih harus diimprove lebih lanjut. Hasil penelitian yang ketiga yaitu berdasarkan fase analisis, di mana fase analisis ini mencari akar penyebab permasalahan menggunakan 5 waste analysis, di mana hasil dari 5 waste analysis ini dilanjutkan dengan menggunakan FMEA untuk memastikan root cause yang paling berpengaruh terhadap terjadinya waste. Hasil dari fase ini didapatkan 15 faktor atau root cause yang paling berpengaruh terhadap terjadinya waste. Berdasarkan fase improvement, dari 15 faktor didapatkan 3 alternatif utama untuk melakukan improvement. Alternatif pertama yaitu membentuk tim dan pelatihan tim. Total productive maintenance akibat adanya downtime pada mesin yang terjadi. Alternatif yang kedua yaitu penelitian untuk memperbaiki kualitas bulb dan flare. Lalu alternatif yang ketiga yaitu eksperimen untuk mengurangi jumlah jenis coil yang diperlukan dalam produksi. Nah, berikut merupakan tabel yang ada bobot kriteria, performance, cost, dan value berdasarkan masing-masing alternatif. Berdasarkan tabel ini didapatkan alternatif 1 menjadi alternatif terbaik dengan nilai value sebesar 1,15. Sigma defect meningkat menjadi 3,08 dan sigma waiting menjadi 2,08. Biaya dan dampak lingkungan yang ditanggung oleh perusahaan juga menurun. Fase yang terakhir yaitu fase kontrol, di mana pada fase ini untuk memantau agar alternatif perbaikan terpilih benar-benar diaplikasikan. Mekanisme kontrol yang pertama yaitu pembuatan control sheet untuk mengingatkan operator mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan sebagai tim total productive maintenance. Lalu penentuan jumlah minimal defect untuk melakukan perbaikan juga perlu diperbaiki. Jika sebelumnya dilakukan secara manual, maka sekarang dilakukan menggunakan control chart secara kontinu untuk mengetahui proses in control atau tidak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat memberikan sedikit manfaat untuk kita semua mengenai Six Sigma. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.